102,6 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Dipancarluaskan dari Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, Jawa Timur. Inilah 95 FM Istana Radio Bojonegoro. Live streaming www.radioistanabojonegoro.co.id. Bersama mengudara dalam alunan nada ceria, kami tampil beda. 3, 2, 1. PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan kembali tim Jimat punya cerita misteri bersambung dengan judul Malimunan, kisah dari suku Dayak. Kisah ini ditulis dan dikirimkan oleh Nino Kristiandi Nelis di Desa Saipaken, Kabupaten Barito Selatan. Adapun tujuan untuk menceritakan ini adalah semata untuk sedikit memberikan pembelajaran dan pengetahuan baru bagi orang-orang yang belum mengenal tanah Kalimantan, atau tepatnya Kalimantan Tengah. Ini agar lebih memahami kenapa sebagian suku-suku Dayak di Kalimantan Tengah masih mempertahankan tradisi leluhurnya. Mereka bukannya tidak punya agama dan tidak percaya Tuhan, tapi kadang-kadang kekuatan alam yang ada di Kalimantan Tengah ini memang tak bisa diremehkan begitu saja. Dan bukankah dalam hal ini kita pernah mendengar istilah manusia itu akan lebih baik jika mau berdoa dan berusaha. Jadi kalau kita hanya berdoa tanpa adanya usaha, maka kita tak akan bisa apa-apa. Nah, begitulah dengan pesan moral yang akan disampaikan dalam kisah kali ini. Kita akan diajarkan untuk bertahan hidup dari ganasnya hutan Kalimantan Tengah dengan mengandalkan penggabungan antara doa dan usaha. Disinilah kita akan tahu bagaimana pentingnya menghormati, menjaga, dan mengetahui situasi serta tradisi adat orang-orang di mana tempat kita berada. Semoga dengan mendengarkan cerita Jimat yang berjudul Malimunan ini, kita akan lebih memahami kalau hutan Kalimantan dan segala isinya itu sangat penting bagi suku-suku Dayak. Nah, inilah cerita misteri bersambung Malimunan. Pada kisah yang lalu diceritakan, saat Dr. Lisa di dalam kebingungannya di dalam hutan, tiba-tiba ada sesosok misterius yang tentunya mendekati Dr. Lisa. Inilah cerita misteri Malimunan bagian yang ke-10. Nah, apakah kamu setuju? Tanya sosok tadi ketika sudah selesai membisikkan syarat-syaratnya kepada Lisa. Apakah cuma itu saja? Lisa masih kurang yakin. Ya, cuma itu saja.
Dan ini bukan berarti kita mengikat perjanjian kan? Ya, ini bukan ikatan perjanjian. Jadi artinya kita tidak bersekutu. Baiklah, nah sekarang bagaimana caranya aku bisa keluar dari tempat ini? Lisa mulai mendesak karena memang benar-benar sudah merasa takkan sanggup lagi berlama-lama di hutan itu. Pertama-tama tutup kedua matamu selama beberapa helaan nafas. Lalu setelah itu kamu akan lihat sendiri apa yang akan terjadi. Perintah sosok misterius tadi dengan bersungguh-sungguh. Kemudian setelah Lisa melakukan apa yang diperintahkan, ia benar-benar kaget karena kini kedua matanya mendadak mampu melihat di dalam kegelapan. Dan ketika dia berpaling ke sosok misterius tadi, yang sebelumnya memang ingin dia ketahui rupa dan bentuk wajahnya, ternyata sosoknya sudah tidak ada lagi. Lisa mendesah pelan. Entah kenapa mendadak ada rasa penyesalan telah mengizinkan sosok misterius yang jelas-jelas bukan manusia itu untuk membantunya. Karena bagaimanapun juga, ia telah dibantu oleh makhluk halus yang suatu saat bisa saja menuntut timbal balik atas bantuannya itu. Setelah mendapat bantuan dari sosok misterius tadi, Lisa pun perlahan mulai menemukan jalan keluar dari hutan itu. Ternyata hanya perlu waktu sekitar 20 menit baginya untuk dapat kembali ke posisi di mana dirinya dan Arif dulu terjatuh. Ini semua karena ia benar-benar tak menemui kesulitan apapun dalam hal melihat di kegelapan. Dia merasakan seolah kedua matanya itu kini bagaikan lampu mobil yang menyinari kemanapun dia memandang. Namun itu tentulah hanya dirasakan oleh dirinya sendiri. Karena kalau seandainya di situ ada orang lain, maka orang itu akan melihatnya biasa-biasa saja. Sebab sebenarnya kedua matanya itu kini diberikan kelebihan, seperti halnya mata kucing yang mampu melihat di dalam gelap. Jadi kelebihan seperti itu tak akan disadari oleh siapapun selain dirinya sendiri. Kemudian dengan sedikit memutar arah, ia akhirnya mulai melihat beberapa jejak orang menuju ke satu titik tertentu. Dan hanya sekitar 5 menit setelahnya, ia berhasil mencapai jembatan yang pernah dilalui kemarin sebelum jatuh ke dalam sungai. Akhirnya! Pakai Lisa bahagia sembari mulai menyusuri jalan setapak yang tentunya mengarah ke desa Batuah. Selama perjalanan ini, barulah Lisa tak henti-hentinya merenungi dirinya yang kini mampu melihat di dalam gelap. Ia masih bingung apakah kelebihannya ini bersifat sementara atau bagaimana. Dan selain itu juga, sejak ia mampu melihat di dalam gelap, ia pun sebenarnya merasakan ada sesuatu yang aneh dalam penglihatannya. Ya, Lisa kadang melihat ada berbagai pemandangan yang tak biasa yang berhasil ditangkap oleh matanya. Pemandangan-pemandangan aneh itu dimulai dari sering munculnya sekelebat bayangan-bayangan hewan yang tak ia kenali spesiesnya. Bayangan-bayangan seperti manusia yang melintas di hadapannya, hingga kadang juga beberapa bangunan-bangunan kuno yang sepertinya berasal dari zaman dulu. Apakah ini hanya efek samping dari kelebihan yang ada di mataku ya? Komam Lisa sembari mengucek-ngucek kedua matanya. Ini pasti hanya gabungan rasa lelah dan efek samping dari kedua mataku saja. Lanjutnya lagi meyakinkan diri. Dan sementara itu pada saat yang sama, di desa Batuah atau lebih tepatnya di rumah Pak Kades, beberapa warga sedang berkumpul dengan wajah yang tegang dan ketakutan. Coba jelaskan sekali lagi. Lagi apa yang kalian lihat itu? Tanya Pak Kades kepada beberapa warga mengenai perihal kedatangan mereka itu. Jadi begini Pak Kades, kami tadi kan sedang menunggu jenazah mendiang kakek kami. Nah, ketika sedang kusuk-kusuknya berdoa untuk arwah mendiang, mendadak jenazahnya bangun dan mengejar kami. Lidahnya panjang dan matanya berubah menjadi besar. Kami benar-benar ketakutan Pak.
Jelas salah satu dari beberapa warga tadi yang ternyata adalah sebuah keluarga. Lalu warga yang ikut menjaga bersama kalian kemana? Apakah mereka dikejar juga? Tanya Pak Kades lagi. Tidak ada, Pak. Tidak ada warga yang ikut menjaga bersama kami. Sejak sore tadi kami menjaga jenazah mendiang kakek kami sendirian saja. Hah? Kenapa begitu? Memangnya warga yang lain pada kemana? Pak Kades terkejut dan baru tahu kalau mereka menunggu jenazahnya sendirian saja. Ini benar-benar tak sesuai dengan kebiasaan di desa mereka. Warga yang lain hanya berani datang pada siang hari saja, Pak. Dan begitu malam tiba mereka tak ada yang berani keluar rumah lagi. Ini benar-benar aneh. Kira-kira menurut kalian kenapa? Kami juga tidak tahu, Pak. Lalu mengenai jenazah kakek kalian yang bangun itu juga kenapa alasannya? Dan di mana dia sekarang? Mengenai kenapa bisa bangun kami pun tak tahu, Pak. Tapi kalau mengenai keberadaannya terakhir yang kami lihat tadi, dia berlari dan menghilang ke dalam hutan, Pak. Lalu bagaimana? Kalimat Pak Kades terputus karena pada saat itu juga beberapa orang datang lagi ke rumahnya. Dan kali ini yang datang adalah Apu bersama Bibi dan 2 orang sepupunya. Ada apa ini? Tanya Pak Kades bingung saat 4 orang tamunya tersebut langsung menerobos masuk dengan wajah tegang, panik dan ketakutan pula. Tolong, Pak. Tolong. Pak, tolong! Seru Apu dengan air mata berlinang. Apa yang harus saya tolong? Tanya Pak Kades semakin bingung. Jenazah paman saya bangun, Pak, dan sekarang dia berlari serta menghilang ke dalam hutan. Apu ikut menyaut. Hah? Kalau begitu kasus kalian sama dengan kami dong. Sentak salah seorang dari warga yang lebih dulu ada di sana. Oh ya? Jadi kalian kesini juga karena hal itu? Ya, jenazah kakek kami yang juga mendadak bangun dan mengejar kami, tapi ujung-ujungnya dia berlari dan menghilang ke dalam hutan. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di desa ini? Kenapa jenazah-jenazah bisa bangun dan sama-sama menghilang ke dalam hutan ya? Apu mengarahkan rasa herannya kepada Pak Kades. Betul, kami juga bingung apa sebenarnya sedang terjadi. Dan kami juga bingung kenapa pula warga yang lain tak ada yang mau ikut menunggu jenazah. Kami harus dapat kejelasan mengenai hal itu, Pak. Timpal yang lain semakin memojokkan Pak Kades yang sebenarnya pun sama-sama bingung pula. Dan sementara itu juga ketika mereka sedang berpikir untuk memecahkan kasus aneh itu, Lisa pun sudah hampir sampai di perbatasan desa. Ia beberapa kali mencubiti tangannya sendiri untuk memastikan kalau ia tidak sedang berkhayal atau sedang berhalusinasi saja. Ya, aku memang benar-benar berhasil. Pakai Lisa sembari bersiap melanjutkan langkahnya. Sekitar 1 kilometer berjalan dari perbatasan, akhirnya Lisa mulai melihat tanda-tanda kehidupan. Namun ada sedikit keganjalan. Pertama-tama ia bertemu dengan beberapa pakaian yang tersangkut di semak belukar. Tampaknya pakaian-pakaian itu sengaja dilepaskan karena pemiliknya tak punya waktu lagi untuk menariknya. Lalu setelah berjalan lagi beberapa meter, lagi-lagi Lisa menemukan sebuah pemandangan yang semakin tak lazim itu. Yaitu tergeletaknya sebuah gendongan bayi yang lengkap beserta berbagai peralatan lainnya. Lisa buru-buru menjauh, tapi kemudian kaki kirinya malah tersangkut sesuatu yang cukup membuatnya hampir jantungan. Ya Tuhan, peti mati siapa ini? Sentak Lisa dengan suara keras. Ya, kaki kirinya tadi memang tersangkut pada sebuah peti mati yang tampaknya siap untuk dikebumikan. Tapi entah kenapa peti mati itu tampak sengaja ditinggalkan begitu saja oleh orang-orang sebelum sempat dimasukkan ke liang lahat. Lisa memang seorang dokter muda yang cerdas, tapi untuk kali ini ia merasa lebih cerdas lagi dari sebelumnya. Itu semua ia rasakan tepat sejak ia mempunyai mata yang mampu melihat dalam gelap. Jadi saat itu ia mulai dapat memahami jika pemandangan tak lazim yang sedang dia lihat adalah sisa-sisa dari sebuah kejadian yang menyeramkan.
Tak salah lagi, tampaknya semua ini adalah sisa-sisa dari jejak orang-orang yang sedang berusaha menyelamatkan diri dari sesuatu yang sedang memburu mereka. Dan sesuatu itu tentunya sangat mereka takuti. Itu terlihat jelas dari barang-barang mereka yang ditinggalkan begitu saja tanpa mempunyai waktu untuk memungutnya kembali. Jadi Lisa pun mulai semakin yakin untuk menyimpulkan kalau para warga saat ini memang tengah diserang oleh teror yang tak sanggup mereka lawan. Kemudian dengan meyakini apa yang ada dalam pikirannya, Lisa akhirnya memutuskan untuk meneruskan langkahnya. Dan tak jauh dari tempat tadi, ia selanjutnya mulai melihat pemandangan yang umumnya sering terdapat di sebuah pedesaan, yaitu beberapa tanaman pisang, kelapa, pinang, serta terlihatnya berbagai rumah dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda berjejer rapi di hadapannya. Dan sampai di sini Lisa sebenarnya sudah sangat bersyukur sekali. Tapi ia tetap harus kembali dibuat bingung karena ada yang janggal dengan suasana di sana. Ya, suasananya sangat sepi dan seakan seperti desa mati saja. Karena selain tak ada lampu, di sana pun sama sekali tak ada suara dan tak ada satupun manusianya. Ini benar desa Batuah atau bukan ya? Umam Lisa dalam hati sembari buru-buru berhenti dan mulai mengamati sekelilingnya dengan penglihatan malamnya yang tajam. Kalau ini desa Batuah, lalu para penduduknya kemana? Kok yang aku lihat sekarang justru seperti keadaan desa yang sudah lama tidak ditinggali? Umamnya lagi dalam hati sambil menggigiti pelan bibirnya sendiri, sebagai gerakan refleks kalau ia sekarang benar-benar sedang bingung. Kemudian sambil tetap mengawasi dan mengamati keadaan sekitar, ia akhirnya memutuskan untuk kembali melanjutkan langkahnya. Dan setelah meter demi meter memasuki daerah perkampungan yang beberapa bangunannya sudah tampak mulai ditumbuhi oleh berbagai rumput liar, semakin lama rasa bingung serta rasa penasaran Lisa pun semakin bertambah saja. Apalagi ketika sampai pada sebuah bangunan yang di depannya terpasang papan pelang bertuliskan kantor desa Batuah. Jadi perkampungan yang sunyi dan tampak terbengkalai ini memanglah desa Batuah. Lisa tertegun sesaat. Tapi kenapa desa ini tampak sudah terbengkalai? Lanjutnya lagi dengan kening dikernyitkan. Tidak, ini pasti bukan desa Batuah. Aku pasti salah arah. Pungkas Lisa. Akhirnya sebelum sebuah suara tiba-tiba berbisik pelan di belakangnya. Kamu tidak salah arah. Ini memanglah desa Batuah. Tapi desa Batuah pada saat 3 bulan yang akan datang. Apa maksudnya? Lisa berusaha bertanya walaupun tak melihat wujud dari yang punya suara. Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah penglihatan di 3 bulan yang akan datang. Memangnya apa yang akan terjadi saat itu? Lisa kembali bertanya. Desa Batuah saat ini sedang diserang wabah yang mematikan. Teror ada di mana-mana dan nyawa-nyawa akan terus berjatuhan. Lalu pada 3 bulan kemudian desa ini akan menjadi desa mati. Terus apa hubungannya denganku? Karena apa yang kamu lihat sekarang akan jadi kenyataan. Jadi kamu harus mencegah hal itu terjadi. Memangnya apa yang harus aku lakukan? Ya, kamu harus menyelamatkan desa ini. Menyelamatkan desa ini? Memangnya caranya bagaimana? Dan kenapa harus aku? Mereka telah memilih kamu. Jadi kamu harus memikirkan sendiri bagaimana caranya untuk menyelamatkan desa ini. Dan maafkan kami yang hanya dapat membantu kamu dengan memberikan penglihatan tadi. Karena selebihnya kami tak bisa berbuat apa-apa lagi. Tukas suara tadi sebelum kepala Lisa tiba-tiba pusing dan akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Ia baru terbangun keesokan paginya ketika para warga mulai mengerumuni serta segera bergegas menggendongnya ke rumah Pak Kades. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisah petualangannya? Mampukah ia menyelamatkan desa Batuah dengan keadaan dirinya yang tak tahu apa-apa tentang desa tersebut? Ikuti kisah petualangan serunya dalam Malimunan 2. Salam Cimatres, salam misteri.
Au.